Jadi sebenarnya Elvira ini punya perasaan dulu ya kan? Ya. Suka sama seseorang gitu ya. Seseorang itu adalah saya. Kita mau berbicara tentang mungkin banyak orang yang penasaran gitu. Bagaimana kita bertemu ya kan situ. Itu bagiku panjang banget mah. Banget ya gitu ya. Ini kita perlu klarifikasi atau gimana nih? Atau kita bagi part nih. Gitu. Gimana ya? Terus dulu deh. Ketemu mungkin awalnya kita ketemu dari komunitas ya. Kita tuh ketemu dari suatu komunitas, berangkat dari apa ya, mungkin kita frekuensi ada yang nemu yang sama begitu ya. Iya. Tujuan yang kita mempunyai tujuan yang sama dalam pernikahan, akhirnya kita bersatu ya, singkat itu. Tapi ya kalau detailnya sih ini panjang sekali teman-teman kalau kita berbicara ini. Awal dulu kamu mau nikah sama aku apa sih? Apa ya? Karena ya sefrekuensi. Karena sefrekuensi, oke. Kita saling sering karena satu divisi ya, jadi sering. Apa tuh divisi? Satu inilah ya gerak dalam komunitas itu. Gitu. Jadi ya bukan karena komunikasi atau apa nih, semuanya sering komunikasi, cuman gimana gitu. Jadi ada yang gimana gitu. Hanya yang gimana? Tapi ya karena kita tahu loh, oh ini apa dan sebagainya gitu ya. Jika kita misal tetap dengan lawan jenis itu fitrah yang dikasih sama Allah, tapi bagaimana cara menyikapi fitrah itu, kita melanggar syariat atau enggak? Jadinya kalau dulu saya pendam saja. Ya, jadi sedikit aku menjelaskan ya teman-teman. Jadi sebenarnya Elvira ini punya perasaan dulu ya. Suka sama seseorang gitu ya. Seseorang itu adalah saya. Oke, ya kan gitu ya. Dan ternyata kita itu saling sudah sama-sama, mungkin ya namanya juga normal lah ya, kita menarik nih ya kan orang ini, hanya sebatas itu saja gitu. Kita tidak berani karena kita belum waktu itu ya belum siap lah ya dikatakan lah, kemudian kamu kan juga gimana gitu. Akhirnya ternyata aku juga pernah di masa ini juga, ketika kita udah nikah, ternyata ada saling pengharapan deh. Dan kita ketemunya ketika udah menikah seperti itu. But kita biasa-biasa aja sih waktu itu. Kita itu ketika sudah mau proses itu ya melalui perantara ya kan ya. Itu melalui perantara gitu ya. Akhirnya mantap tujuannya seperti itu. Tapi yang menarik itu adalah saat ketika kita masing-masing jomblo ya kan, apa aja yang terjadi masing-masing jomblo dia. Karena aku dulu ada seorang ya dulu itu minta mau proses sama aku lah, cuman seorang ini tidak dikasih tahu namanya siapa gitu ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 2022 ya, 2022 gitu ya. Kita menikah 2024, jadi sempat tenggang waktu itu lumayan ya, 2 tahun ya. Nah 2 tahun menurutku seorang waktu itu aku bilang waktu itu ya belum siap gitu menikah. Nah memang waktunya, tapi aku nggak tahu kalau yang nanya aku mau siap nikah itu adalah dia gitu ya. Iya kan, aku nggak tahu namanya siapa ya kan gitu, nggak boleh lah kan gitu kalau kita belum siap, karena nanti ada perasaan yang ya begitu ya, tidak gitu. Benar-benar kita menjaga. Akhirnya aku fokus terhadap karir yang pengen mau dibangun seperti itu ya. Dan 2023 gitu ya, samping juga ada masalah keluarga yang belum aku selesai. Nah ini PR bagi semua calon suami ya, masih jomblo begini ya kan. Selesaikan urusan keluargamu dulu ya kan. Waktu itu aku masih dalam tahap itu. Dan aku bilang ya udahlah, kalau memang ya kalau siapapun yang ya, aku berusaha tidak mencari, tidak kepo lah ya gitu ya. Terus terserah lah, kalau memang bukan jodohnya apa. Aku bilang waktu itu aku belum siap gitu ya. Nah 2023 gitu ya, entah kenapa ada pertanyaan lagi gitu. Dan yang membuatku kaget itu adalah ternyata perempuan yang sama gitu. Wah, masih setia menunggu nih. Wah, siapa nih? Wah, itu hal yang membuatku kayak gini. Akhirnya aku berpikir lagi ya habis itu, dan aku menjelaskan kepada suara perantara ya, aku bilang kayak gini. Masih ingat gak perkataannya apa?
Masih nggak ingat perkataannya apa? Yang dan panjang soalnya. Oh ya panjang. Aku intinya bilang begini. Ya, gini aku makasih ya, karena itu niat baik ya gitu. Aku salah terima kasih gitu. Melalui perantara. Jadi aku nggak tahu masih namanya. Melalui atas niat baiknya seperti itu, masih dalam kondisi tetap belum siap karena masalah ini ABC ya. Terus kalau aku bilang kalau mau proses sama orang lain aku mempersilahkan, kalau mau menunggu monggo gitu ya, karena aku ada rencana 2023 ini nikah gitu ya di situ. Nah akhirnya di akhir-akhir tahun itu udah bilang kayak wih siap-siap nikah lah gitu ya. Dan ternyata bener-bener ta'aruf itu apa ya, CV itu jalan-jalan aja gitu. Beneran gak nih ini, beneran gak nih, malu itu ya. Terus akhirnya kita di bulan apa ya ketemu di rumah itu? Bulan Desember. Hah? November ya? Apa? November. November kita ketemu kan ya? November kita ketemu. Aku nanya ya kan, minta langsung ke orang tuanya dia gimana gitu ya. Akhirnya oke ya kan. Nah itu masih tidak selesai sampai situ ya, karena ada hari-hari berikutnya untuk dites. Masa-masa mos masih ya. Masih orientasi. Jadi tanya lah kembali ya kan, itu gimana. Akhirnya di pertemuan keberapa gitu, ketiga ya nggak salah ya, sampai bulan Desember ya kita nentukan nikah itu kapan. Akhirnya kita tentukan nikahnya itu ya meleset ya di bulan April, karena kita nunggu adiknya Ira pulang gitu ya. Nah juga Sama ini kakak ipar. kapan juga ya nunggu momen itu ya. Sebenarnya kalau kita mau cepet-cepet aja gitu. Tapi Anda yang cepat, mama yang kayak ini udah proses gini. Soalnya aku takut ya. Terlalu lama itu aku takut. Takut ada fitnah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita tanggal 21 April menikah. Ya. Nah, ada mungkin ini segmen yang mungkin berbeda ya, kita bahas terkait tentang kesiapan laki-laki ya. Mali kemudian aku diambang kemudian ya ini terkhusus kayak masih terbilang berani ya. Ngambil ini gitu. Samin juga siap, tapi ada beberapa faktor yang menurutku ini menarik kalau dibicarakan di lain waktu. Yang mungkin ini permasalahan selama ini laki-laki gitu. Gimana gaji? Gimana apa namanya? Keuangan yang sebagainya atau bagaimana ya? Nah ini segmen yang berbeda lah gitu. mungkin kalau cewek mempersiapkannya, kalau misalnya cowok tadi kan dari kerja di mana, udah bisa menafkahi bapak enggak gitu kan. Kalau cewek mungkin, kalau aku biasanya kan mempersiapkan di ilmu ya. Meskipun ya ilmu, namanya ilmu itu kan nggak bisa apa ya, luas ya, nggak bisa berhenti udah sampai situ aja cukup. Ilmu kan terus digali dan digali. Kan sampai sekarang pun ya harus tetap belajar gitu sebenarnya.